Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ketiga, Kain dan warisannya. Minggu 10 April, Kain dan Habel. Bacalah Kejadian 4 ayat 1 dan 2. Apakah yang kita pelajari dari ayat-ayat ini tentang kelahiran dua anak laki-laki? Peristiwa pertama yang dicatat oleh penulis Alkitab segera setelah pengusiran Adam dari Taman Eden adalah kelahiran. Dalam frase Ibrani dalam Kejadian 4 ayat 1, kata Tuhan atau YHWH secara langsung terkait dengan kata seorang manusia. Sebagaimana terjemahan literal berikut menunjukkan, aku telah memperoleh seorang manusia, yakni Tuhan sendiri. Ini diterjemahkan oleh versi standar internasional sebagai aku telah melahirkan seorang anak laki-laki, Tuhan. Terjemahan literal ini menunjukkan bahwa Hawa mengingat nubuatan mesianik dari Kejadian 3 ayat 15 dan percaya bahwa dia telah melahirkan juru selamatnya, Tuhan. Kedatangan juru selamat telah dinubuatkan di Eden. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapannya yang segera. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, mengharap bahwa mungkin dialah pelepas itu. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 28. Faktanya, Kain menempati sebagian besar cerita. Dia bukan hanya anak sulung, anak yang hampir disembah oleh orang tuanya. Dalam pasal ini, dialah satu-satunya yang berbicara. Sementara Hawa dengan bersemangat mengomentari kelahiran Kain, dia tidak mengatakan apa-apa tentang Habel. Setidaknya tidak ada yang tercatat dalam teks, berbeda dengan kelahiran Kain. Narator hanya melaporkan bahwa dilahirkannya Habel. Nama Kain sendiri berasal dari kata kerja Ibrani kana, yang berarti memperoleh dan menunjukkan perolehan, kepemilikan atas sesuatu yang berharga dan berkuasa. Di sisi lain, nama Ibrani Hebel dalam bahasa Inggris Abel berarti uap atau nafas dan menunjukkan sifat sulit dipahami, kosong, kurang substansi. Kata yang sama Hebel atau Habel digunakan berulang kali dalam pengkhotbah untuk kesia-siaan. Meskipun kita tidak ingin membaca lebih banyak tentang ayat-ayat pendek ini daripada yang tertulis di sana, mungkin idenya adalah bahwa Adam dan Hawa percaya hanya pada Kain karena mereka percaya bahwa dia, bukan saudaranya, adalah Mesias yang dijanjikan. Hal-hal apakah dalam hidup yang benar-benar Hebel, tetapi yang kita perlakukan seolah-olah itu lebih penting daripada yang semestinya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 dan 2. Hawa menghubungkan kelahiran Kain dengan kehadiran YHWH. Perempuan adalah orang pertama yang menyebut nama Tuhan YHWH. Dia percaya bahwa Allah sendiri telah turun dan telah menjadi sosok Dia yang telah melahirkannya. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki, Tuhan. Kita boleh temukan itu di dalam Kejadian 4 ayat 1. Jadi ketika Allah menjanjikan bahwa akan ada keturunan yang akan menebus manusia dari pelanggaran mereka ketika mereka melakukan kesalahan di Taman Eden, ketika seorang anak dilahirkan oleh perempuan atau Hawa ini, Hawa dan Adam beranggapan bahwa ini adalah anak yang telah dijanjikan tersebut di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang akan menebus mereka. Itulah sebabnya Hawa menyatakan di dalam Kejadian 4 ayat 1 bahwa aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki, Tuhan. Mari kita ingat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di sana Hawa mungkin berpikir bahwa dia telah melahirkan penebusnya, yakni yang akan menebus mereka. Ellen White menafsirkan perikop ini dalam alinea berikut. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapannya yang segera terjadi. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, dengan puji-pujian, dan berterima kasih kepada Tuhan, dan mengharapkan bahwa mungkin dialah pelepas itu. Dan ketika Kain dilahirkan dengan ekspektasi yang sangat tinggi, berbeda dengan ketika Habel lahir setelah itu. Nama Kain berarti memperoleh, memiliki, sedangkan nama Habel berarti uap, tidak kekal, kesia-siaan. Di dalam pelajaran ini memberikan informasi kepada kita bahwa mungkin idenya adalah bahwa Adam dan Hawa percaya hanya pada Kain karena mereka percaya bahwa dia, bukan saudaranya, adalah Mesias yang dijanjikan. Lewat pengalaman Adam dan Hawa, mereka sangat mengharapkan bahwa
kegenapan nubuatan Kejadian 3 ayat 15, realisasinya adalah Kain itu sendiri, tetapi mereka mengabaikan Habel. Pelajaran untuk kita adalah sebagai orang tua, janganlah kita membeda-bedakan siapa anak-anak kita. Tidak ada anak kesayangan satu dengan yang lain, semuanya sama, diberikan didikan, diberikan arahan yang sama, sehingga mereka dapat bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan pada akhirnya dapat dipersiapkan di dalam dunia ini maupun dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya mari kita menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita dengan sama rata. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan sebagai orang tua, untuk kami dapat menunjukkan kasih sayang yang sama kepada anak-anak kami. Dan sebagai anak-anak kami akan menunjukkan rasa hormat kami kepada orang tua kami di dalam setiap kehidupan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.